Ekspor. Oke, baik. Itu tadi adalah tutorial untuk membuat yang hitam mana HP-nya? Ambil dulu, nanti dicas. Ya, itu tadi adalah tutorial membuat mencetak dan membuat CSV ya. Jadi langkah pertamanya adalah teman-teman mengklik ini ya, form. Sebentar. Saya back dulu. Nah, ini ya yang sudah kita input data-data minggu lalu ya. Mulai dari bukti potong, kemudian bukti potong untuk PPh tidak final, terus kemudian bukti potong pegawai tetap ya, terus mengisi lampiran-lampiran. Nah, ini saatnya adalah kita mencetak SPT. Nah, dengan mengklik cetak, pilih formulir SPT ya, bisa klik dengan ini centang, cetak langsung ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa milih nih ya, atau 1721 untuk induknya, lampiran 1 ya untuk satu masa pajak karena Desember ya. Nah, terus kemudian ya, nah nanti muncul seperti ini. Nah, ini yang sudah kita input kemarin seperti ini ya. Oke. Nah, muncul seperti ini karena SPT normal ya. SPT normal, jadi belum ada pembetulan. Oke. Kalau sudah nanti tinggal klik print aja. Nah, sekarang kita buat CSV. CSV-nya dengan cara ini ya. Ada pilihannya. Oke. Nah, kita buat tadi klik ya, ini tahun yang kita buat. Oke, dengan jumlah PPh terutang ini dan SSP yang dibayarkan sebesar ini ya. Nanti tinggal diklik buat file CSV. Oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini.
Nah, tinggal nanti teman-teman mau simpennya di mana, di folder mana, silahkan dipilih saja. Nah, ini bentuknya ada CSV file ya, dengan file name seperti ini. Oke, nanti disesuaikan aja teman-teman mau simpannya di folder yang mana. Kalau sudah, nanti bisa klik save ya. Klik save, maka sudah secara otomatis CSV berhasil dibuat. Oke. Nah, selesai deh setelah itu. Jadi ini adalah langkah terakhir ya untuk tahapan pengisian ISPT PPH pasal 21. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau tidak ada, maka akan saya lanjutkan dengan pembahasan tentang SPT manualnya. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh satu-satu dulu, siapa dulu? Silakan. Ladies first deh, bebas. Oke. Cewek dulu. Tadi Oke, siapa? saya Bu, Bella, Bella. Bu. Oke, Bella, gimana, Bel? Saya ada nanya di WA sih, Bu. Jadi kalau Oh, saya iya. pencet 1721-nya munculnya kayak gitu, Bu. Oke, sebentar Itu saya kenapa buka. ya, Bu? Oke, bentar ya. Saya buka Ya. WhatsApp dulu. Sebentar. Ini apa nih? Unhandled assumption accurate. Oh, ini crystal decision-nya. Jadi kamu ada satu apa sih namanya? Satu pelengkap dari kan ada akses Microsoft Access untuk DB ya, ada kristalnya. Nah, kamu nih kristalnya belum terinstall nih, belum terinstall gitu. Kamu udah pilih apa? Siapa namanya? Bella. Iya, Ibu. Saya pilih yang bagian 1721 sih, Bu. Enggak, ini udah dipilih belum untuk yang continue atau quit? Oh, belum, Bu. Oke, jadi mesti ada satu step lagi nih yang harus kamu lakukan nih, kristalnya nih belum ini. Nih kan udah jelas nih, the type installer ya, for kristalnya itu dia belum terinstall dengan baik gitu. Jadi kamu bisa, kalau kamu ingin melanjutkan ya kan, klik continue ya kan. Jika tidak kan bisa klik quit ya kan, seperti itu. Gitu. Coba klik continue dulu, munculnya apa? Continue biasanya saya izin menjawab, Bu. Soalnya kan kemarin saya juga sama kayak Oke, Bella silakan. ya. Silakan. Jadi kalaupun nanti kita klik continue, itu dia langsung nge-close, Bu. Jadi nggak bakal bisa di-print. Jadi kalau mau langsung harus download juga sih, download ulang untuk kristalnya. Dan kalau dia milih quit, nanti malah jadinya ISPT-nya yang ke close gitu. Iya, oke, betul. Betul sekali Linda, terima kasih jawabannya. Ya, jadi Bella diinstal dulu untuk yang kristalnya ya. DB-nya sudah, kristalnya yang belum. Nanti dibuka lagi di aplikasi ISPT package-nya ya. Ada di ISPT package-nya, terus kemudian nanti Bella lihat data pendukung ya, folder data pendukung. Setelah itu nanti ada dua, ada Microsoft Access dan ada kristalnya. Nah, kan Microsoft Access-nya nggak ada masalah, jadi nanti Bella pilih yang kristalnya aja, klik kristalnya. Jadi ada SAP-nya nanti gitu untuk sistem, untuk si kristalnya itu ada pilihannya seperti itu. Gitu. Itu pas di awal saya udah berikan tutorialnya juga tuh. Gitu, sebentar deh. Baik, Bu. Coba diinstal dulu ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya, monggo. Bu, Ya, mohon maaf, Bu. Ali. Kan kemarin sempat ketinggalan ya, Bu. Iya. Terus yang tadi Bu yang membahas tentang CSV itu kan ada tulisan yang SSP garis miring sama PBK, PBK, betul. Terus? Itu inputnya gimana, Bu? Soalnya saya masih 0, Bu. Oke, Ali buka di lampiran buka ISPT-nya dulu sebentar.
Wait Sudah, Bu. ya. Oke, sebentar. Itu ada di video yang wait sebentar. Video yang ketiga, keempat. Sebentar ya. Aku buka ininya dulu. Jadi nanti kamu bisa buka di bagian bentar. Masih loading. Bentar ya. Ini nggak mau jalan, muter aja. Buka di sini, Li. Di apa? Isi SPT. Coba, klik isi SPT, Li. Sudah, Bu. Ada pilihannya nggak SSP? Daftar SSP atau PBK? Yang paling bawah ya, Bu? Ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Munculnya kayak gini nggak? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini videonya loading Daftar aja. surat setoran pajak dan atau pemindahan bukuan, Bu. Iya, betul. Nah, di situ ada apa aja isinya? Apa? Ininya. Kan sayang kalau dimainin nggak. Iya, Nak. Bentar. Saya kirim di WA ya, Bu? Iya, boleh. Di-capturein aja, Li. Ini videonya Iya, Bu. nggak mau muter. Internet saya padahal bagus ini koneksinya. Bentar. Sudah, Bu. Oke, sebentar ya, saya buka WhatsApp dulu. Belum muncul. Bentar. Adik pinjam dulu HP ini, Dek. Sebentar dulu, ini belum connect ke di laptop Umi sebentar. Emang, Iya, Nak, sebentar ya, Nak. emang itu Oh, ini dia ada. begitu mulu. Maksudnya begitu mulu. Nah, ini kan udah ada angkanya, Li. 5.092.499 ya, Li. Iya, Bu. Muncul Yang kan? di TPA terutang ya, Bu? Oke. Iya. Nah, SSP yang disetor tuh ditulis aja. Diketik. Coba diketik. Sebentar, sayang. Udah belum? SSP-nya SSP yang disetor kan ada tuh. Iya, Nah, Bu. coba diketik dengan angka yang sama 5.092.499. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, sebentar. Iya. Nah, nih. Wait ya. Sebentar. Ini udah bisa nih mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi tadi internetnya nge-lag sedikit. Mana nih? Safari. Nah, nih. Klik tambah dulu, Li. Bentar, Udah, Bu. ini nih. Udah ada nggak pilihan klik tambah? Sudah, Bu. Oke, Ini ada klik banyak tambah. pilihan, Bu. Oke. Munculnya kayak gimana? Bentar, kok jadi loading Ada lagi? kode akun pajak, Ya, kode pilih. jenis setoran. Oke, kode akun pajaknya pilih 4111121. Sudah, Bu. Kode jenis setorannya di situ ada berapa? 100 bukan? 100, 401, Oke. 402. 100. Sudah, Bu. Udah tanggal SSP-nya? Iya. Buat aja 4 Januari 2020 tanggal setor 10 Januari. Sorry, 10 Januari 10/01 2020. Sudah, Udah. Bu. NTPN-nya isi aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Sampai selesai. Jadi isi aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu. Udah. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang jumlah yang disetor tadi berapa tuh?
5.092.499. Masukkan angkanya. Ya. 509. Nah, kalau udah klik simpan. Untuk yang keterangannya kosongin aja ya, Bu. Keterangannya 0 aja kan, ini untuk SSP. Bukan PBK atau Ya, Bu. bukan Sudah, Bu. ditanggung pemerintah. Udah ya? Oke, udah muncul. Kalau sudah Sudah, Bu. muncul, nah nanti dia udah terrecord kan? Seperti ini. Kalau sudah muncul, kita klik simpan. Oke. Ini kita buat tanggal 10 Januari ya. Karena masanya Desember. Jadi kita bayarnya itu anggap aja tanggal 10 Januari 2020. Klik simpan kalau sudah. Yes, klik yes, sudah. Ya, kalau enggak Sudah, no. Bu. Nah, Sudah berhasil, Bu. tidak muncul ya SSP yang di store seperti ini, Li. 411121 100. Oke, kalau sudah di close. Nah, jadi kalau sudah, Ali berarti bisa melakukan CSP lagi. Coba. Atau cek dulu aja ke bagian SPT induknya yang lampiran lampiran B2, maaf, lampiran B2. Oke. Sudah, Bu. Sudah Oke, sesuai semua, sip. Bu. Ya udah, kalau sudah berarti bisa dilakukan untuk mencetak atau mengekspor CSV SPT-nya ya. Oke. Siap, Nah, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Satu hal yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa ketika CSV sudah dibuat, sudah disimpan ya, jangan sekali-kali mengklik file tersebut. Karena apa? Karena pada saat file itu diklik, ketika teman-teman serahkan itu ke kantor pajak, maka datanya tidak akan tersinkron dengan baik by sistemnya. Ya. Jadi ketika CSV sudah dibuat, ya sudah didiamkan saja. Simpan dalam bentuk file yang sudah tadi teman-teman simpan seperti itu kan, muncul tadi angka 00 sekian gitu kan. Panjang kan bentuk nama filenya itu ya. Jangan di rename, jangan diklik pokoknya gitu. Jadi bentuknya udah seperti itu saja. Karena pada saat nanti pelaporan SPT PPh pasal 21 ya, SPT masanya, yang bisa membaca program CSP itu hanya di kantor pajak saja gitu, yang mempunyai sistem untuk membaca program tersebut ya kan, file tersebut hanya di kantor pajak saja. Seperti itu ya. Karena kebanyakan untuk make sure, meyakinkan apakah file CSP-nya sudah benar atau belum, mereka seringkali melakukan pengeklikan gitu terhadap file CSP yang sudah disimpan. Seperti itu ya, yang sudah diekspor gitu, file SPT yang sudah diekspor dalam bentuk CSV. Ya, jadi kalau sudah tahu jangan dilakukan seperti itu. Oke. Baik, ini udah selesai. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi untuk ISPT-nya kawan-kawan semua? Silakan. Kalau tidak ada, Ibu mau bahas sedikit perihal tugasnya teman-teman yang SPT manual. Iya sayang. SPT manual yang teman-teman sudah buat, ya kan? Karena kan pemindahan aja nih dari yang elektronik SPT ke dalam SPT manual. Ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya bisa lanjutkan ke diskusi SPT 1721 ya, SPT masa 1721 dengan studi kasusnya si PT Tunas Pondasi. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, gimana teman-teman? Sudah cukup? Sudah ya, baik. Saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan ya. Bella masih melanjutkan penginstalan ya, Bel? Oke, baik. Iya, Ibu.
Nggak apa-apa, diteruskan aja. Itu satu step lagi kok. Setelah itu udah selesai. Sebentar saya buka filenya dulu, Excel-nya udah belum ya? Oh, oke, udah. Bukan ini yang melodi. Kan ini adanya, ini abangnya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Silakan teman-teman buka file atas pengerjaannya teman-teman. Ya, kita cuma review aja sih, maksudnya apakah yang sudah teman-teman buat ya sudah tepat gitu kan, atau masih ada yang bingung ini dapatnya dari mana dan seterusnya ya. Silakan dibuka untuk apa file tugasnya ya, kan tampilannya seperti ini nih ya, ada SPT Induk halaman 1 dan 2 gitu kan, 1721 lampiran 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5, 6 dan bukti potong 1721. Nah, kalau dilihat kan di sini foldernya saya banyak nih. Karena apa? Saya copy paste untuk yang bukti potongnya. Ya, bukti potong pegawai tetap karena pegawainya ada 3, jadi saya posting di sheet ya. A1, terus ini yang kedua ini untuk yang siapa namanya? Arta ya. Terus ini untuk Ben dan ini untuk si Melati. Ya. Kecilin sayang. Oke. Nah, terus untuk yang tenaga lepas sama tenaga ahli ya. Itu ada di lampiran 6 kan bukti potongnya untuk yang PPH tidak final ya. Ini untuk Ya, yang Bu. Freddy dan ini adalah untuk yang Jono. Jadi sheet saya banyak, nggak apa-apa sih. Ini cuma buat simulasi aja latihan ya. Oke, nah step yang pertama yang teman-teman buat ya adalah coba kita lihat di lampiran 6 terlebih dahulu. 1721 lampiran 6. Oke, sebelum ke lampiran 6 saya ke lampiran 7 dulu deh karena kan ngisi SPT dari belakang ya. Oke, dari lampiran 7 dulu. Nah, 1721 lampiran 7 ya. Oke. Ini adalah penghasilan yang bersifat final ya. Penghasilan yang bersifat final, maka karena di studi kasus PT Tunasnya itu tidak ada ya, maka kita kosongkan saja ya. Nah, jadi nggak perlu diisi ya teman-teman. Jadi kita diamkan saja, kita kosongkan saja. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran ke-6. Kayak lampiran ke-6 ini adalah ya di PT Tunas Sakti Tunas Pondasi ya. Dia memiliki ada dua pegawai ya yang dianggap sebagai penghasilannya bersifat tidak final atau tenaga lepas dan tenaga ahli ya tadi, bukan pegawai tetap. Oke. Nah, ini teman-teman kita masukkan ya. Nah, kalau di SPT kan angka ini udah pada muncul nih, ya enggak? Nah, jadi teman-teman di sini tinggal ketik manual aja. 1, 3, 12 adalah masa pajaknya, 19 adalah tahun pajaknya, 000001 ini adalah nomor bukti potong atas pegawai tersebut. Oke ya. Jadi cukup memindahkan saja. Nah, NPWP karena Jono di dalam studi kasus PT Tunas Bakti tidak memiliki NPWP ya atau tidak ber-NPWP, maka kita beri tanda, kita ketik saja dengan mengisi 00 ya, 000, 000, 000 lagi. Oke, atau tidak ber-NPWP. Nah, NIK-nya ya kita masukkan sesuai dengan data yang ada. Namanya Jono dan alamat lengkapnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita tinggal input saja. Kalau poin A ini saya rasa udah pada paham semua karena ini data identitas dari si penerima penghasilan. Nah, wajib pajak karena Jono adalah wajib pajak dalam negeri maka tidak perlu kita beri tanda silang ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ke poin B. Poin B itu adalah untuk PPh pasal 21 yang dipotong. Oke. Udah jelas dengan si Jono ini adalah bahwa
tenaga lepas ya, pegawai tidak tetap dan tenaga lepas atau tenaga lepas, maka diberi kode 21.100.03. Dapat kodenya dari mana? Teman-teman bisa cek aja di sini. Nah, kalau di SPT kan tuh ada kode objek pajaknya ya. Oke, ini ada di sini juga ya, 2 digit terakhir. Ya, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke, penghasilan brutonya dia 7.500.000, maka DPP-nya adalah 3.750.000. Oke, nah selanjutnya adalah karena Jono tidak ber-NPWP, maka sebentar saya. Sebentar, Nak. Ya, maka diberi tanda silang seperti ini untuk yang tidak ber-NPWP. Ya. Maka setelah itu tarifnya adalah 5% ya. Sehingga di sini menghasilkan PPh yang dipotong adalah 225.000 ya, seperti itu. Oke. Ya, ini cara pengisian bukti potong untuk PPh tidak final. Nah, sampai di sini insya Allah paham lah teman-teman, karena ini sudah ada penghitungannya di dalam studi kasus ya. Jadi teman-teman tinggal input aja angkanya, tinggal entry ke dalam sini ya. Tinggal di entry ya, nanti dia tinggal dikasih tanda silang. Jika dia tidak ber-NPWP, tarifnya adalah 5%, tarif lapisan pajak pertama ya. Kan 15 gitu kan, 25 dan 30. Oke, ini PPh yang dipotong adalah 225.000. Nah, jadi ini tinggal diinput saja, gampang ya. Nah, setelah itu poin C-nya ini ada identitas pemotong. Nah, identitas ini adalah digunakan si PT Tunas Pondasi, NPWP-nya, nama wajib pajaknya gitu kan, dan tanggal serta tanda tangannya. Oke, sini tanda tangan ya kan. Nah, pembuatan bukti potong ini ya dibuatnya tanggal berapa gitu. Kan pelaporan SPT kan untuk masa Desember itu paling lambat tanggal 20 ya teman-teman. Tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya maksimal itu tanggal 20 Januari 2020. Nah, teman-teman di sini boleh buatnya. Misalkan teman-teman mau buat tanggal 4 Januari, ya kan silahkan. Atau mau buat tanggal 20 Januari juga boleh. Ya, jadi disesuaikan aja. Nah, batas maksimumnya adalah untuk pelaporan SPT, ya, SPT masa PPh pasal 21 adalah 20 bulan berikutnya, tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Ya, kalau kemarin kan di sini 4 Maret ya kita buatnya ya. Nah, ini kan untuk masa masa pajak Desember, maka pelaporannya adalah di masa Januari atau di bulan Januari seperti itu. Ini terserah, teman-teman boleh isi tanggal 20, boleh isi tanggal 10, boleh, yang penting jangan lebih dari tanggal 20 ya. Saya buat di sini adalah tanggal 4 Januari saja. Gitu. Ya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu kan, karena pada saat kita pembuatan ISPT. Atau misalkan di sini kita tanggal 20 juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi diatur aja sama teman-teman. Gitu. Oke ya. Nah, setelah ini ada Jono, ada yang pegawai tenaga ahli atau pegawai tidak tetap yang kedua adalah si Freddy. Freddy juga sama caranya menginputnya ya. Teman-teman tinggal masukkan ya, ini 12, 19. Nah, nanti nomor urutnya 2, nomor bukti potongnya. Karena tadi 1 udah dipakai Jono. Ya, karena ini Freddy memiliki NPWP, maka dimasukkan saja angkanya ya. Nah, kemudian namanya, alamatnya, dia bukan pegawai pajak, bukan wajib pajak luar negeri, maka tidak perlu diberi tanda silang di sini. Nah, kode objek pajak ini berbeda karena dia adalah tenaga ahli. Ya, jadi kodenya adalah 07 di sini, ya. Oke, kita masukkan di sini, kita ketik saja ya. Kita ketik saja. Lalu ini jumlah penghasilan brutonya adalah 50 juta. Ya, maka DPP-nya adalah 25 juta. Karena dia memiliki NPWP, jadi ini nggak perlu diberi tanda silang ya, atau tanda cross. Nah, tarifnya adalah 5%, sehingga
ya. PPh yang dipotong menjadi 1.250.000 ya. Ini identitas pemotongnya sama si PT Tunas Pondasi. Oke, ini kita buat tanggal 20 saja juga nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah pengisian form lampiran 6, 1721 lampiran 6. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu tugas seperti ini atau ketemu nanti soal studi kasus seperti ini, nanti dilihat aja pegawai tidak tetapnya berapa orang, sehingga dibuat bukti potongnya tinggal disesuaikan jumlah pegawainya. Nah, begitu pula juga sama untuk bukti potong A1 ya. A1 jumlah pegawai tetapnya berapa orang, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, ini adalah tahapan pertama untuk pengisian SPT manual ya, SPT 1721 untuk studi kasus PT Tunas Pondasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah cukup ya? Oke, nah nanti setelah ini baru kita masuk ke bukti potong 1721 A1 ya. 1721 A1 ya, untuk pegawai tetapnya ya. Oke. Nah, kita klik di sini. Nah, PT Tunas Pondasi memiliki 3 karyawan, pegawai atau 3 pegawai tetap. Ada pajaknya ya, sama seperti yang tadi, dan 19 adalah untuk tahun pajaknya. Oke. Nah, kemudian sebentar Sam. Kemudian ya, ini nomor pegawainya adalah 00001. Sebentar dulu Dedek. Salah Dedek kepalanya di sini harusnya. Biar nggak kena kabel lumut. Ya. Nah, terus kemudian ini sedikit berbeda dengan yang tadi tidak final ya tampilan formnya. Kayak teman-teman bisa lihat di sini ya, didahului dengan nama pemotong, NPWP pemotong, ini adalah PT Tunas Pondasi. Nah, kemudian ya ini tinggal input saja. Nah, lalu identitas penerima penghasilan. Nah, pegawai yang pertama adalah Arta. Teman-teman tinggal masukkan saja ya. Lalu NPWP-nya, NIK-nya, nama lengkapnya, alamatnya, terus statusnya ya, serta nama jabatannya. Nanti sebentar ya sayang. Nanti kalau break. Oke, statusnya. Ya udah sama abang dulu sana. Nanti dulu. Enggak dikunci, tadi udah dibuka sama abang ya. Karena enak Adam di dalam. Ya. Oke. Dengan status K3 untuk Arta ya. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dan jabatannya adalah direktur utama. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa masa pajaknya ya, ini diisi 01/12 ya, maksudnya adalah dari Januari sampai dengan Desember ya. Oke. Nah, baru ke poin B. Saya rasa untuk poin A ya, dan data wajib pajak atau data pemotong ini gampang, jadi teman-teman tinggal input aja sesuai dengan data pegawai tetapnya ya. Kode objek pajaknya ya, kita menggunakan 211001. Oke. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini angkanya dari mana? Ini ada di dalam studi kasus. Jadi teman-teman tinggal pindahkan saja. Ya, coba dilihat di tabel yang paling nomor 2. Ya, ada penghitungan Desember 2019. Itu kan udah ada tuh atas nama ya, gaji pokok si Arta, Ben, Melati, semuanya udah ada. Jadi teman-teman tinggal masukkan di sini, tinggal di input saja. Gajinya 144 juta. Oke, dia tidak terima tunjangan PPh, maka ada tunjangan lainnya sebesar 120 juta. Nah, kemudian dia tidak menerima honorarium atau imbalan lain sejenisnya, tapi dia menerima premi asuransi yang dibayarkan oleh si pemberi kerja ya. Terus kemudian
ya. Ini ada tantim atau bonusnya. Dia terima THR ya pada saat itu sebesar 12 juta. Maka jumlah penghasilan brutonya adalah Rp277.400 gitu ya. Rp440.000. Nah, kemudian pengurangannya ada biaya jabatan yang pertama. Nah, karena biaya jabatan dalam setahun maksimum 6 juta, nah kalau kita kalikan 5% angka dari penghasilan brutonya itu melebihi dari 6 juta, maka kita gunakan batas maksimum sebesar 6 juta. Ya. Nah, setelah itu baru adanya iuran pensiun. Selama setahun dia bayar 2.880.000. Sehingga jumlah pengurangannya adalah 8.880.000. Oke. Nah, terus kemudian penghasilan netonya menjadi 268.560 560.000 ya, 268.560.000 rupiah. Nah, jumlah penghasilan neto disetahunkannya tidak ada. Terus kemudian turunkan lagi. Nah, PTKP-nya karena K3 menjadi 72 juta sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 196.560.000 dan PPh pasal 21-nya adalah 24.484.000 rupiah. Oke. Ini cara pengisiannya, hanya dipindahkan saja, hanya dimasukkan saja, betul nggak? Ya kan? Hanya dimasukkan saja karena sudah ada di dalam studi kasus. Gampang kan? Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi, sederhana ya. Oke, nah sehingga ya seperti ini. Nah ini identitas pemotongnya ya, tunas pondasi dengan nomor NPWP sekian, tanggal penandatanganan ya. Nah jadi ini adalah sama tanggal pembuatan bukti potongnya itu dibuatnya tanggal berapa gitu. Nah kalau teman-teman buat tanggal 4 Januari ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kan pelaporan maksimum adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, kita buat aja, anggap aja buat bukti potongnya adalah tanggal 4 Januari. Ya, atau mau disamakan di sini buat tanggal 20 juga tidak apa-apa. Oke. Ya. Kalau kemarin 4 Maret, kalau 4 Maret kita buat bukti potong, baru membuat bukti potong rasanya terlalu mepet ya untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadinya gitu, karena kan batas maksimumnya adalah untuk pelaporan SPT orang pribadi ya, SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret atau bulan ketiga ya, akhir bulan ketiga setiap tahunnya. Oke. Ya, jadi seperti ini teman-teman, ini untuk yang arta. Jadi teman-teman hanya memindahkan saja, hanya memasukkan saja sesuai dengan penghasilan bruto, pengurangan ya, dan penghitungan PPh pasal 21-nya. Oke, jelas ya sampai di sini ya? Gimana, bisa diikuti? Halo? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih Arif. Ya, oke. Nah, lanjut ke BEN sekarang. BEN sama ya, teman-teman tinggal masukkan saja. Nomornya adalah 02, ini masa pajaknya sama, ya, NPWP-nya diinput lagi, ya, NIK-nya, namanya, alamat, statusnya jangan lupa, dan dia jenis kelaminnya laki-laki, kemudian jabatannya adalah manajer. Oke, karena sama, masih di bawah Tunas Pondasi ya, PT Tunas Pondasi, maka dibuat kode objek pajaknya ini. Nah, ini tinggal dimasukkan saja di input. Oke. Kalau teman-teman buka studi kasusnya, coba dicek, pasti angkanya sama seperti apa yang terinput dalam SPT ini. Gitu ya. Ini nanti bisa teman-teman perhatikan angka-angkanya ya. Kemudian ini NPWP-nya ya. Kita buat tanggal 20 Januari 2020. Nah, oh iya, bagian ini nanti yang menandatangani adalah direkturnya, yaitu si Arta, ya, sesuai dengan yang di awal kita pada saat pengisian profil pajak. Yang menandatangani atau pemimpinnya kan, leadernya adalah Arta.
Oke. Ya, sama kan ini caranya. Nah, begitu pula dengan melati. Melati juga sama, ya. Dia buatnya seperti ini juga, cuma dia statusnya tidak kawin. Jenis kelaminnya perempuan. Jabatannya staf, ya kan, atau karyawati. Nah, terus ininya dimasukkan lagi NPWP-nya, NIK-nya, namanya, alamatnya, ya. Kode objek pajaknya sama dengan BEN dan ARTA, ya. Kemudian ininya berbeda, disesuaikan dengan pegawainya. Oke, ini tinggal diperhatikan ya. Kita balik lagi ke sini, ininya sama. Lalu ini kita buat 20 Januari 2020. Nanti tanda tangan ARTA di sini. Oke, ini adalah cara pengisian SPT manual khusus untuk pembuatan bukti potong atas pegawai tetap atau form 1721 A1 gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke lampiran berapa? 5 ya, maaf, lampiran 5, tadi lampiran 6 sudah. Silakan, atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya ke lampiran 5. Ya, teman-teman dibuka lagi lampiran 5-nya. Nah, ini adalah berkaitan dengan daftar biaya. Nah, dalam studi kasus tunas fondasi tidak ada daftar biaya, jadi kita skip ya. Kita kosongkan saja. Oke, nah kalau misalnya teman-teman di sini mau isi, boleh apa? Oke, bisa ini diisi masa pajak 12 ya. Ini 2019. Bentar. 2019. Oke, NPWP-nya tinggal di copy paste saja dari sini bisa nih. Sebentar ya. Kita bisa copy paste dari bukan ini. Coba ini bisa nggak ya? Nah, ke bawahan salah. Sini berarti. Oke. Nah, bisa diisi begini ya. Tapi ininya kosong, kita diamkan saja. Jadi kita skip ya. Oke. Kita lanjutkan ke lampiran 4. Oke. Lampiran 4 ini adalah untuk SSP ya atau PBK pemindah bukuan. Nah, karena pajak ya, apapun itu jenis pajaknya, bayar dulu baru lapor gitu kan. Jadi setelah kita sudah buat estimasi penghitungan PPh pasal 21-nya ya, kertas kerjanya, terus kita sudah input ke dalam ISPT atau ke SPT manual, maka sudah terlihat dengan jelas berapa sih jumlah PPh yang disetor. Makanya di saat penginputan kemarin kita latihan ISPT, kita buat dulu penginputan atas penghasilan yang dipotong dulu kan. Kayak tadi,
kita buat bukti potong untuk pegawai tidak tetap, ya kan? Terus bukti potong untuk pegawai tetap dan seterusnya. Oke, nah ternyata ya ini apa namanya sudah dibayarkan pada 10 Januari 2020. Ini kurang ya kodenya. 1-nya 4 apa 3 sih? Saya lupa, maaf. 1-nya berapa? 4 ya? 4, 1, 1, 1, 2, 1 ya? Begini ya harusnya ya. Kode akun pajaknya. Nah, betul nggak? Halo? Ya betul, Bu. Oke, makasih Arif. Ya, nah kode jenis setorannya adalah 100. Nah, terus kemudian tanggal SSP-nya tadi kita udah buat ya, SSP-nya adalah 10 Januari. Ini NTPN-nya sesuai dengan yang kita input, maka jumlah PPh yang disetornya adalah 5.092.499. Nah, kemarin saya kelupaan kasih form untuk SSP-nya. Iya, filenya saya kelupaan ngasih SSP-nya. Harusnya kemarin ini SPT ini ya, SPT 1721 dan SSP. Nanti saya saya kirim lagi untuk SSP-nya, ketinggalan kemarin filenya, nggak keangkut ternyata. Ya. Oke, maka jumlah di sini adalah 5.092.499. Oke, ini lampiran yang keempat. Jadi paham ya, tinggal dipindahkan saja. Nah, kalau ini sudah, step berikutnya adalah ke lampiran ketiga ya, atau Romawi 3. Nah, dalam Romawi 3 adalah ini penjelasan untuk daftar pemotongan PPh pasal 21 bersifat final. Nah, sebagaimana dalam studi kasus bahwa PT Tunas Pondasi tidak memiliki pegawai atau pemotongan PPh pasal 21, jadi ini kita skip saja. Tapi ini teman-teman kalau mau diisi boleh ya, silakan. Ini kita isi ya, ini satu masa pajak. Nah, NPWP-nya silakan diisi. Kita copy paste yang tadi ya. Sorry. Oke, kita isi saja sini 02.123 itu ya. Terus kemudian sebentar. Salah pencet, bukan di save. Oke, ini kita match biar kelihatan angkanya. Oke. Nah, 02 ya. 02 titik 000. Oke. Nah, ini 6 ya. Tuh 2, 3. Oke. Begini ya kurang lebih ya nomornya. Ada yang kurang nggak sih? Ibu 6-nya bukan di Iya, strip kan? Oke. Di sini harusnya ya. 6. Iya. Baru di sini 002. Oke. Oke, gini ya. Nah, silakan diisi seperti ini ya. Jangan lupa. Walaupun ini tidak diisi, tapi masa pajaknya ya ini harus diisi juga. Oke. Ya, ini untuk yang final. Oke, lanjut ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini adalah ya untuk pegawai tidak tetap atau penghasilan yang bersifat tidak final. Oke. Nah, di dalam studi kasus PT Tunas ya, itu ada 2 pegawai ya. Maka kita masukkan di sini untuk pegawai atas nama Jono dan Freddy ya. Kita input sesuai datanya, NPWP-nya ya. Kemudian namanya, terus bukti potongnya yang tadi kita buat di dalam lampiran 6 ya. Teman-teman nanti tinggal pindahkan saja nomornya. Oke, ini kita ganti. Ya, pembuatannya tadi tanggal berapa ya? 20 ya? Oke, nggak apa-apa. Kita ganti tanggal 20. Iya, kita sesuaiin aja ya, sesuai sama yang tadi. Nah, lalu ini kode objek pajaknya ya.
21 100 03, yang untuk Freddy tenaga ahli jadi 07. PH brutonya tinggal teman-teman masukkan, untuk Jono 7.500.000, untuk Freddy 50 juta. Jadi tinggal dipindahkan saja ya. Oke. Nah, maka ini boleh teman-teman isi kode negara domisili. Kalau Indonesia itu IND ya. Jadi ada kodenya memang. Silakan boleh diisi ya menggunakan kata IND atau Indonesia ya. Nah, setelah ini ya sudah kita buat. Oke. Biar enak dibacanya. Saya bikin center dulu ya. Oke, namanya nggak usah. Nah, ini kan ada. Nah, ini jumlahnya teman-teman bisa summary sih sebenarnya ya. Tuh sama aja hasilnya. Ya, bisa di summary. Ini copy drag. Oh iya, sorry. Kelebihan jadi nggak bisa. Karena ini match center ya kan rata-rata nggak sama jumlah ininya kolomnya yang di drag. Oke, bisa ya seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk lampiran 2 khusus untuk pegawai tidak tetap ya atau penghasilan yang bersifat tidak final. Oke, karena cuma ada 2 pegawai ya, pegawai tidak tetap, maka kita masukkan 2 saja di sini. Nah, selanjutnya ke lampiran 1 ya. Kita lihat di sini lampiran 1-nya adalah khusus untuk pegawai tetap ya. Khusus untuk pegawai tetap. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Diisi lagi masa pajaknya, 1 masa pajak. Nah, ini boleh diarsir seperti ini atau diberi tanda silang juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti disesuaikan aja sama teman-teman ya. Oke, ini saya buat novel, jadi bisa disilang saja karena harus seragam dari di akhir tadi kan dari lembar terakhir kita udah membuat beri tanda silang atau cross, jadi tidak perlu diarsir. Ya, ini ya. Ini seperti ini udah. Nah, ini bukan. Oke, kalau sudah kita masukkan ke sini ya nomornya. Oke. Nah, lalu karena pegawai tetap dari si PT Tunas Pondasi ada 3, maka teman-teman di sini bisa masukkan 3 pegawai. Masukkan NPWP-nya ya sesuai dengan yang ada. Namanya ya sesuai dengan namanya, nomor bukti potongnya, tanggalnya tadi kita buat tanggal 20 ya. Ini kita rubah ke tanggal 20, kita samakan saja dengan yang yang sebelumnya ya. Oke. Ini kode pajak kode objek pajaknya sama. Nah, lalu ini jumlah penghasilan bruto yang sebulan untuk 1 masa pajaknya, yaitu Desember saja. Ya, Arta 22.120.000 ya. Kemudian siapa ini? Si Ben 16.100.000 dan Melati 12.080.000. Nah, maka PPh yang dipotong sebesar ini yang tercantum ya. Oke, nah masa pajak perolehannya bisa diisi di sini dengan masa pajak 12 atau Desember ya. Oke, karena ini 1 masa pajak kan, bukan 1 tahun pajak. Kalau 1 tahun pajak ya kita buatnya. Jadi untuk Desember sebenarnya buat ininya tuh 2. Ada yang 1 masa pajak dan ada yang 1 tahun pajak gitu. Oke, ini kita buat lagi IND. Oke. Kebanyakan. Oke. Kita buat di sini. Ya, Ctrl V. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih begini ya, teman-teman. Untuk studi kasus PT Tunas Pondasi. Oke, masanya Desember ya. Nah, jadi ini karena untuk 1 masa pajak ya, tapi kalau misalkan nanti
untuk pembuatan 1 tahun pajak, berarti yang di cross ini 1 tahun pajak, jumlah PH brutonya yang setahun, ya. Jumlah PPh yang dipotongnya, terus sama masa perolehan penghasilan ini jadi Januari sampai dengan Desember. Oke, ya. Nah, jangan lupa kita jumlahkan, ini bisa pakai summary ya. Dan ini juga sama, kita pakai summary. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Tidak ada penambahan pegawai ya. Atau keluar masuk pegawai. Jadi cukup ini saja. Oke, nah lampiran 1 sampai dengan lampiran 6 ya, sampai lampiran 7 dan bukti potong A1 ya, 1721 A1 sudah selesai. Nah, tinggal kita pembuatan SPT induknya atau halaman 1 dan halaman 2. Nah, sebelum saya masuk ke halaman 1 dan 2, silakan ada yang ingin dipertanyakan. Gimana teman-teman? Silakan. Atau sudah paham semuanya? Silakan. Ibu mau tanya. Silakan Rea. Bu, itu kalau yang 1 tahun pajak ya, Bu, penghasilan brutonya yang disetahunkan. Yang disetahunkan. Oh, yang 277 itu ya? Iya, Benar. 277 Ya. berapa? 440 ya? Itu untuk yang Arta. Ya, Bu. Iya, Ya. betul. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Siapa lagi? Ibu mau tanya Boleh, Alwania. Silakan. Alwania mau tanya apa? dong. Soalnya dipotong di tanggal 2020. Sebentar. Gimana Alwania? Suaranya putus-putus, maaf. Aku udah ngisi bukti potong di SPT, Bu. Tapi Sebentar. Saran diketik aja, Kak. Iya, soalnya nge-lag jaringannya. Jadi Enggak, saya emang putus-putus, Bu. Di saya juga kok putus-putus. iya kayak robot suaranya jadinya. Kenapa tadi udah membuat bukti potong, tapi kenapa gitu? Nah, itunya lanjutannya saya kurang jelas sekali gitu. Mungkin kemarin karena pembuatan ISPT-nya di bulan Maret ya, kita buatnya kan kemarin bulan April ya, yang minggu kemarin kita bulan April ya. Jadi gini teman-teman, pembuatan SPT ya, jadi pada saat itu tanggalnya muncul pada saat kita menggunakan aplikasi. Nah, makanya di situ terrecordnya sesuai dengan kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu bisa dirubah, bisa kita sesuaikan saja gitu. Ya, yang penting jangan dibuat CSP-nya dulu ya. Kalau ingin, ini secara real ya, kalau nanti kita kerja gitu. Kita buat penghitungannya aja dulu, estimasi. Ya. Nah, jadi karena kemarin memang saya nggak menerangkan tanggal pembuatan SPT ya. Nah, seharusnya sih teman-teman paham bahwa logikanya adalah setiap tanggal pelaporan adalah maksimal
tanggal 20 bulan berikutnya gitu kan. Penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, kita tinggal lihat ya, ini masa pajaknya di bulan apa atau di masa pajak apa gitu kan. Nah, karena ini Desember sudah pasti batas jatuh tempo ya untuk pembayaran atau penyetoran pajaknya adalah tanggal 10. Nah, begitu juga untuk pelaporannya. Tanggal 20. Bulan apa? Nah, karena ini Desember 2019, maka jatuh temponya adalah 10 Januari 2020 untuk penyetorannya dan tanggal 20 Januari 2020 untuk pelaporannya. Seperti itu ya. Oke, sebentar mohon izin ya, sebentar. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini khusus untuk pembuatan penyetoran untuk SSP ya, atau sekarang namanya e-billing ya, secara elektronik. Terus kemudian pembuatan pelaporannya menggunakan SPT ya, ISPT, batas maksimumnya tadi ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, mudah-mudahan yang dimaksud Alwania seperti itu ya. Ada chat nggak si Alwanianya? Nggak ya, nggak ngechat ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita jadi ke halaman 1 dan 2 ya, teman-teman. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya jelaskan SPT induknya. Oke. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan masih semangat nih, walaupun udah 9:30. Ya. Nah, ini untuk SPT induk, SPT induknya atau halaman 1 dan 2. Masa pajaknya Desember, tahunnya adalah 2019. Nah, karena ini SPT-nya normal, bukan SPT pembetulan ya, maka yang disilang adalah SPT ya. Kemudian masukkan data identitas pemotongnya si PT Tunas Pondasi ya, nomor telepon, email ya. Terus kemudian nah kita masuk ke poin B, yaitu kode objek pajaknya. Yang mana sudah di-input di halaman atau lampiran-lampiran sebelumnya. Oke, pegawai tetap ada 3 ya. Teman-teman bisa lihat di lampiran 2. Nih, lampiran 1, maaf. Lampiran 1 ya. Ini jumlahnya tinggal dimasukkan saja ya. Oke, pindahkan ke sini. Atau mau lebih praktisnya, teman-teman bisa kayak gini. Ya. Nah, kalau yang jago Excel bisa pakai rumus lookup atau VLOOKUP. Ya, biar apa? Biar ini nggak bisa karena ada link ininya. Oke, bisa seperti itu, bisa pakai rumus saja ya. Bisa biar kebaca sheet-nya seperti itu. Jadi nanti dia sudah muncul automatically. Nah, terus kemudian jumlah pajaknya sama 3671 ya. Ini. Oke. Nah, sebanyak 3 jumlahnya. Apa?
ya. Terus kemudian pegawai tidak tetapnya atau tenaga kerja lepasnya itu ada 1 atas nama Jono ya. Nah, terus kemudian dengan PH brutonya atau penghasilan brutonya 7,5 juta, jumlah objek pajaknya, nah teman-teman bisa lihat di lampiran 2 atas nama Jono nih, tuh ya, tinggal dilihat saja karena dia tidak ber-NPWP. Nah, kemudian masuk ke tenaga ahli atas nama Freddy ya. Tinggal dilihat lagi di lampiran 2 ya, di lampiran 2-nya. Oke, 50 juta dan 1250. Oke. Nah, kalau sudah ini teman-teman bisa langsung di summary, bisa kurang ke atas. Ya. Ini bisa di summary. Oke. Ya, terus ini juga sama bisa di summary. Oke, tinggal disesuaikan aja. Oke, sama kan hasilnya adalah 5.092.419 sebagaimana yang tadi di dalam SSP ya. SSP tadi lampiran 4 nih. Oke, ya. Nah. Oke. STP tidak ada surat tagihan pajak, tidak ada kelebihan ya. Terus kemudian maka di sini menjadi 5.092.499 ya. Masukkan NPWP-nya atas nama Tunas ya. Ini tidak ada, jadi kita skip saja. Lalu kita masuk ke lampiran. Jangan lupa ini diberi tanda silang, bukan checklist ya, tapi silang. Dan ini diisi masing-masing 1 lembar. Betul kan lampirannya? Nah, tadi lampiran yang 2 lembar, ini lampiran 6 ya. Lampiran 6 sama bukti potongnya. Oke, nah karena dia tidak memiliki kuasa, maka tidak perlu diisi nama pemotong ya. Tunas pondasi, nah nanti tanda tangan di sini siapa namanya? Arta. Oke. Lokasinya di Banten ya. Banten apa Jakarta sih kemarin? Jakarta ya? Banten, Bu. Oh iya benar Banten. Oke, maaf. Berarti oke, sip. Udah selesai. Ini tahapan terakhir untuk pengisian SPT masa 1721 secara manual. Dari lampiran 1 ya kan sampai lampiran terakhir.